bukan janji, tapi harapan. Tetap kepada tim, saya coba mulai tunaikan komitmen-komitmen saya. Ini bukan bentuk uang ya, tapi pemberdayaan. Saya akan membawa atau akan memberi yang bisa membekas. Saya buktikan ini di tim. Silakan Bapak Ibu calon pemilih warga tanyakan ke koordinator tim saya bagaimana saya terhadap mereka dalam konsep pemberdayaan. Harapan dengan janji itu beda. Bedanya Gitu. di mana, Mas? Kalau janji itu bisa tidak ditepati. Kalau harapan, ya kita memberikan harapan orang. Insya Allah itu mudah-mudahan saya amanah. Iya. Ya bisa menyampaikan atau merealisasikan harapan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu Pualam di Gunung Cadas. Batu akik pinggir kali. Cakap. Jawab salamnya lemes dan kurang keras, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih teman-teman. Kenapa harus pantun? Karena yang datang adalah Mas Rapi Herdiansyah dari Dapil DPRD Jakarta 3. Betul ya, Mas? Ini teman-teman, gue disclaimer nih, ini sebenarnya emang temen gue nih ya, teman seperjuangan lah. Jadi Mas Rapih nih temen ya, mentor juga, karena beliau jauh lebih senior di P3. Kemudian Mas Rapih ini sekarang nggak hanya aktif di DPP P3, beliau juga Wasekjen P3. Ya kan Mas ya? Wasekjen P3. Bidangnya apa Mas kalau lo Mas? Kesekretariatan, terus sarana prasarana sama ya komunikasi dan internal. komunikasi internal, dan Mas Rapi ini juga juru bicara Partai Persatuan Pembangunan. Keren. Mas Rapi, thank you udah datang. Ya, di tengah lo pasti sibuk banget ngurusin dapil karena waktu kampanye kan mepet. Ngurusin P3 yang sekarang juga aktivitas padat. Nih sampai jadwal segala macam yang terkait dengan pengurus harian, Mas Rapi juga yang aktif. Thank you, sekali lagi thank you. Mas, sekarang gue langsung aja. Kita pengen ngobrol-ngobrol nih. Tapi sebelumnya, tentu tak kenal maka tak sayang ya. Sebagian orang mungkin kenal sama lo, tapi sebagian lain tentu nggak kenal. Yang gue tahu Mas Rapih ini profesi latar belakangnya banyak. Kita sama-sama pernah jadi jurnalis. Kemudian Mas Rapih juga akademisi, karena masih ngajar kalau nggak salah, atau pernah mengajar. Dan akhirnya jadi politisi. Kenalin sedikit Mas, jangan panjang-panjang tapi kurang lebih lo ini sebenarnya siapa? Silakan Mas. Iya, jadi tadi disinggung yang pertama, tentunya saya ngucapin salam dulu ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi profesi yang pertama saya memang saya mengawali karir sebagai jurnalis. Saya pernah menjadi reporter di media surat kabar di koran, kemudian saya juga berlanjut di TV, dan setelah itu saya mencoba menjadi media entrepreneur. Saya punya perusahaan media juga, dan akhirnya memang saya mengabdi di jalur politik. Itu kapan ya Mas ya? Saya mengabdi di jalur politik sejak 2009. Oh. Tetapi karir pada saat itu saya masih aktif di jurnalis. 2009 saya di jurnalis sejak tahun 2004-2005. Nah, 2009 sudah mulai masuk ke jalur politik, tetapi masih sebagai profesionalnya ya. Jadi dulu awal-awal ya belajar menjadi konsultan di lokal gitu kan, gitu. Tetapi masih berprofesi sebagai jurnalis Di Banten dulu. di Banten dulu ya. Jadi itu, nah kemudian karena saya praktisi media juga, saya diberikan tugas untuk mengajar di beberapa kampus di Banten gitu, dan terakhir 2 bulan lalu saya cuti dulu mengajar karena saya harus fokus konsentrasi
di daerah pemilihan saya mengajar di UIN Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Gitu. Saya sebagai dosen LB di sana. Gitu. Jadi bukan dosen tetap, tetapi saya sudah lama mengajar di sana. Gitu, karena saya juga sebagai mitra industrinya juga. Gitu. Nah, tetapi 2 bulan lalu saya mohon izin cuti dulu karena fokus untuk pencalonan saya di Jakarta, gitu Mas Imam. Bang Rapih, begitu tahu Dapil 3 Jakarta, apa rasanya? Kaget atau langsung pikiran, wih, Dapil 3 nih. Dapil 3 itu Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok. Dapil padat penduduk. Apa rasa lo, Bang, waktu pertama tahu? Nanti sebelum saya jawab itu, ada yang ketinggalan dulu tadi satu. Lanjut. Karena ini juga penting buat perjalanan karir saya tadi. Saya juga sebelum aktif di partai diberikan tugas menjadi wakil sekjen. Saya membantu Pak Haji Muhammad Mardiono sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Waktu itu saya masuk sebagai jajaran tim ahli di Dewan Pertimbangan Presiden. Plus stafsus Pak Mardiono sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, selepas beliau karena memimpin partai menjadi ketua umum P3 dan undang-undangnya tidak memperkenankan beliau untuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, kemudian diberikan tugas kembali oleh Presiden sebagai utusan khusus Presiden. Karena memang sebagai One Team Press tidak boleh sebagai ketua umum partai juga. Nah, saya diberi tugas sebagai pengurus harian DPP, sebagai wakil sekretaris jenderal, juga akhirnya fokus gitu. Secara kedinasan tidak bisa lagi membantu di utusan khusus presiden karena saya aktif menjadi pengurus partai karena Perpresnya tidak memperkenankan pengurus partai untuk menjadi staf atau tim ahli untuk di utusan khusus presiden. Jadi taat aturan lah ya. Taat aturan saya gitu kan, arahan beliau juga. Ya udah saya fokus di partai, saya membantu beliau di partai sebagai wakil sekretaris jenderal gitu Mas Imam. Itu penting tuh Mas Rapih, ini gue pengen cerita nih buat yang nonton. Kadang-kadang aturan itu bisa dilanggar tanpa orang tahu loh. Tapi kalau kita punya kesadaran berusaha comply atau berusaha menjalankan aturan itu, sebenarnya itu kredit ya. Karena kita itu berharap kan bangsa ini kan everlasting ya Mas Rapih ya, panjang gitu ya. Dan kita berharap hal-hal ideal itu mencoba dilakukan gitu. Terlepas pasti namanya di lapangan selalu nggak ideal, tetapi bahwa kita berusaha mereduksi, berusaha memperbaiki, itu rasanya juga harus jadi giroh. Dan hari ini kita dapat contoh bagus dari Bang Rapih, karena lo di Jakarta, kan gue harus mulai bang nih. Bang Rapih untuk menjadi contoh soal ini. Thank you. Dan memang kita akhirnya memang tugas-tugas dan tanggung jawab menjadi pengurus harian partai tingkat pusat itu, ya menjadi pengurus partai itu memang harus fokus. Karena banyak ya Bang ya? Ya Mas Imam tahu sendiri. Iya, gue lihat. Dan ya memang juga menjadi tanggung jawab dan amanah yang tidak mudah, gitu kan, dan harus sungguh-sungguh dikerjakan gitu kan. Jadi menjadi pengurus partai itu ya memang mengurus partai, apalagi mau pemilu itu. Kita koordinasi dengan seluruh struktur DPW, bahkan DPC juga gitu kan. Ya dari sisi sesuai dengan tugas saya gitu kan. Dokumen, koordinasi, administrasi ya Bang ya? Iya, komunikasi. Jadi memang yaitu menjadi pengurus partai itu sebenarnya satu hal yang tugas yang mulia, tugas yang tidak sembarangan tugas gitu. Jadi memang ini butuh konsentrasi, butuh pemikiran, butuh kemampuan, butuh kelihayan gitu kan. Bukan hanya berpolitik, tetapi juga berorganisasi gitu kan. Karena ya partai politik adalah organisasi gitu. Ini opini gue sendiri Bang Rapih ya. Gue tuh kayak punya doa atau harapan ya. P3 tuh jadi partai yang modern dari konteks administrasinya, pengurusannya, mengurusnya gitu. Dan gue ngeliat sendiri ya, Bang Rapih ini salah satu dari entitas P3 yang rasanya berusaha ke situ. Karena gue ngeliat nih, untuk ngomongin dapil, untuk ngomongin calon, Bang Rapih ini
dokumennya lumayan rapih. Kayak namanya ya, rapih ya. Harus sesuai namanya. Jadi gue ngeliat, wah ini mulai modern nih barangnya. Dan gue rasa itu bagus dan dikerjain sama anak muda. Kalau boleh tahu umur lo berapa Bang ya? Saya baru 39 tahun. Tuh. Kelahiran 84 saya. Lo masih millennials lo Bang? Iya. Lo masih millennials dan mudah-mudahan akan banyak anak muda lain juga masuk on board untuk ngerapihin ini gitu ya, seperti yang ya alhamdulillah di P3 sudah mulai banyak nih generasi muda, itu kan yang memang mau aktif gitu. Mudah-mudahan ya kita bisa menjadi penerus para senior nantinya. Betul. Untuk menjaga terus partai ini, P3 ini partai warisan orang tua kita, partai ulama yang memang harus kita jaga. Nah, kembali ke tadi soal dapil nih. Dapil, Penjaringan Pademangan Tanjung Priok. Ya, jadi saya ditugaskan oleh partai maju menjadi calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, dapilnya DKI Jakarta 3, meliputi wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Itu kalau di sana istilahnya Taparing. Taparing. Ya, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan. Itu Jakarta Utara. Nah, Jakarta Utara untuk DPRD provinsi itu dibagi dua. Jadi ada Taparing, ada Cikoding. Cikoding itu Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu. Itu beda dapil dengan saya. Saya yang Taparing. Itu dapil 2, Mas? Itu dapil 2 yang Cikoding. Kalau yang Taparing dapil 3. Siap. Gitu. Nah, tadi Mas Imam bilang dapil yang padat penduduk. Iya kan, benar kan? Sangat padat penduduk. Orang bilang lagi dapil keras, dapil neraka. Iya sih itu. Dapil merah. Tapi alhamdulillah Mas Imam, saya memang bukan bukan asli sana. Saya keturunan Banten. Tetapi saya udah jadi orang sana. Jadi orang Jakarta Utara, jadi orang Tanjung Priok, jadi orang Pademangan, jadi orang Penjaringan. Kalau ditarik lagi, dulu kakek saya itu pedagang ikan di Muara Baru. Di Penjaringan. Gitu. Nah, walaupun saya tidak lahir di sana, tapi saya punya histori di sana. Nah, alhamdulillah juga saya newcomer di sana, saya pendatang baru. Tetapi ketika saya turun silaturahmi, ketemu nih satu-satu. Gitu. Allah mudahkan jalannya. Allah bukakan pintunya untuk saya bertemu dengan saudara-saudara saya, gitu. Alhamdulillah, makanya dalam waktu kurang lebih 3 bulan itu saya sudah membentuk tim. Saya ada tim di 15 kelurahan dan 3 kecamatan tadi. Jadi jumlah kelurahan di dapil saya 15. Masing-masing kelurahan ada koordinator kelurahan, Korkel. Terus di kecamatan ada Korcam. Terus di tingkat kecamatan juga yang melapisi Korcam, membantu dan monitoring Korcam ada Korwil. Nah, 15 koordinator kelurahan itu membawahi langsung merekrut relawan TPS. Jadi saya membentuk relawan TPS, satu TPS satu. Saya membentuk ada TPS khusus, TPS yang memang sudah saya bentuk khusus. Itu saya menggunakan konsultan. Jadi saya membentuk relawan di TPS mana saja ada. Jadi nggak semua TPS saya bentuk relawan, tetapi ada di semua TPS ada tim yang semacam relawan lepas lah gitu kira-kira. Tapi relawan inti, relawan TPS saya itu dari 2.400 TPS itu saya tidak ambil semuanya. Ini bagian dari strategi. Ini mungkin bisa jadi bahan diskusi dan referensi juga. Jadi memang dari beberapa pengalaman election, pemilihan, ya kenapa orang disebut punya basisnya, basisnya di sini gitu. Ya karena memang dia bentuk, dia create, dia rawat suara tim yang di sini. Tentunya kenapa hanya membentuk tidak semua TPS, hanya membentuk di sekian TPS. Pasti ada alasannya. Kalau saya budget. Enggak. Bukan. Ini kalau dibilang ini supaya kerja-kerja cerdas. Jadi saya mengacu pada data hasil pemilu lalu.
saya mengacu pada data hasil pemilu lalu, kemudian saya itu kan data statis. Nah, ini makanya perlunya ada konsultan politik itu. Jadi data statis kita analisa, kemudian kita lihat yang dinamisnya, kondisi sekarang seperti apa, kita kombinasi, kita mendapatkan kesimpulan. Oke, kita bentuk di TPS ini. Jadi targeted ya? Ya, jadi dari 2.400, ya saya nggak 2.400, 1.000 TPS. Gitu. Saya hanya bentuk di 1.000 TPS, tapi solid. Abang tuh perlu cari berapa suara bang? Baseline-nya? Untuk satu kursi. DPP-nya itu di antara 35 sampai 40 ribu. Itu yang amannya. Nah, ini juga jadi bahan pemikiran juga. Tentu saya untuk mencapai target kursi itu tidak bisa bekerja sendiri. Gitu kan, perlu ada kerja-kerja bersama caleg yang lain. Kan di dapil saya ada 9. Ada 9 caleg. Makanya saya alhamdulillah saya coba komunikasi dengan para caleg di dapil saya. 9 tuh DPRD semua bang ya? Untuk DPRD semua. Belum ya. sama yang RI-nya ya bang? Belum. Jadi saya mengajak diskusi, bertemu, ayo kita gimana caranya satu tujuan menjemput kemenangan, P3 dapat kursi di dapil itu. Gitu. Karena sebelumnya dapat bang? Belum pernah ada. Oh belum pernah ada? Iya. Di dapil 3 itu belum kosong. Nah saya makanya mengajak teman-teman caleg, termasuk kenapa saya datang ke DPC untuk melakukan konsolidasi struktural, untuk sama-sama berjuang, satu tujuan menjemput kemenangan P3 mendapat satu kursi di sana. Nah, memang juga tidak mudah ketika saya mengajak, gitu kan. Jadi ada saja ya persepsi-persepsi yang beda, gitu kan. Padahal saya murni tujuannya, yuk kita gimana caranya dapat P3 satu kursi di sana, gitu. Walaupun alhamdulillah sebagian besar memang merespon dengan baik. Kita sudah pernah bertemu, berkomunikasi, bahkan tinggal kita ungkapkan ini targetnya berapa, kemudian strategi di lapangan bagaimana, daerah-daerah mana yang saya perlu masuk, you tidak, gitu kan. Begitupun sebaliknya, gitu kan. Ya udah saya nggak usah masuk di sini karena ada si ini di sini, gitu. Misalnya, Gitu. Jadi saya punya semangat yang insya Allah tinggi untuk melakukan kerjasama dengan teman-teman caleg. Berangkat dari kesadaran saya tidak bisa berjuang sendirian untuk mencapai satu kursi di DPRD. Untuk harga satu kursi itu 35.000 sampai 40.000 itu kan. Gitu. Sekalipun memang target saya di atas 30.000, tetapi ya sangat naif ketika saya bisa memastikan saya bisa mendapatkan suara 30.000 lebih, gitu kan. Dengan situasi pemilu kampanye yang sangat pendek ini, gitu kan, saya membutuhkan kerjasama dengan yang lain. Tetapi saya optimis kalau melihat pergerakan di lapangan, insya Allah mudah-mudahan dari 9 kursi yang tersedia, 1 masuk untuk P3. Amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Bang, sebenarnya di acara ini kita pengen tahu juga Bang Rapih ini visinya apa terhadap dapil, apa yang ditemukan di sana. Tapi mumpung lagi ngomongin sistem, cara kerja Abang masuk ke dapil, kita mau nanya juga, Bang Rapih itu gimana cara memanage tadi, relawan kan banyak ya, atau tim itu kan banyak. Ya. Tantangannya apa sih Bang? Di tengah suasana masyarakat yang sebagian merasa pemilu itu harus transaksional. Datang ke dapil harus ada sembako dong, harus ada bantuan dong, kan harus ada ya, sebagian masyarakat mungkin nggak semua masyarakat. Monggo Bang, kalau ada yang mau diceritakan. Ya, jadi memang saya akan menceritakan apa yang saya alami di lapangan, apa yang saya alami dimulai dari saya start melakukan pencalonan. Dari mulai yang membentuk tim, yaitu tadi alhamdulillah karena kita juga selama ini mencoba ya banyak teman, gitu kan. Alhamdulillah mulai terbuka satu-satu. Saya bentuk dari mulai Kordapil, terus dari Kordapil kita cari lagi untuk calon koordinator kecamatan. Nah, hampir semua memang orang-orang yang baru mengenal saya, baru ketemu saya, gitu. Bahkan
ada yang mereka sudah lebih dulu di P3 daripada saya. Oh, okay. Gitu. Jadi pengurus DPC gitu kan. Atau ranting. Ya, atau ranting mungkin lebih dulu mereka daripada saya. Saya di P3 itu sejak tahun 2011. Oke. Saya sebagai staf sus Pak Mardiono waktu di DPW P3 Banten gitu. Nah, di dapil saya ada yang dia P3-nya dari 2000 tahun 2000-an gitu kan. Bahkan dari tahun 90-an gitu kan, ada ketemu di sana gitu. Nah, alhamdulillah mulai ketemu, terus membentuk tim. Nah, di tim pun memang nggak mudah juga. Jadi ada tim itu memang yang saya wajar, tim itu mempunyai harapan. Iya. Ketika membantu caleg mempunyai harapan, dan saya memberi harapan kepada mereka, bukan janji tapi harapan. Tetap kepada tim saya coba mulai tunaikan komitmen saya. Ini bukan bentuk uang ya, tapi pemberdayaan. Misalnya setiap ada kegiatan itu saya melibatkan tim. Ya kebetulan saya di partai beberapa kali mendapat tugas untuk mengarrange acara, misalnya butuh peserta, butuh ada audiens, misalnya diskusi gitu kan. Nah, saya libatkan tim, gitu kan. Dan teman-teman tim sudah merasakan semua. Terus juga ada beberapa kegiatan program yang memang dengan mitra, dengan relasi saya yang harus melibatkan peserta gitu kan, saya melibatkan tim. Itu sudah berkali-kali saya lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu sarana mempererat hubungan saya dengan tim. Ya. Nah, itu dengan tim, baru dengan tim. Dengan masyarakat nih memang tantangannya. Dengan masyarakat itu, kata Mas Imam tadi, dinamika di lapangan, itu perspektif ketika ada caleg datang, ada caleg itu ya pasti memang mindsetnya transaksional gitu kan. Bahkan tadi disebut sembako, memang di lapangan tuh banyak sekali yang sebar sembako. Kalau saya punya strategi lain untuk yang mengganti sebenarnya lebih daripada sembako. Walaupun ngasih penjelasannya harus tidak sekali, gitu. Karena masyarakat sudah caleg datang kalau bisa atau harus bawa sembako, gitu. Nah, saya sampaikan kepada tim, bahkan di beberapa titik pertemuan dengan warga pun saya sampaikan, Bapak Ibu, karena ada pertanyaan juga soal sembako, saya bilang, saya jelaskan bahwa soal pembagian sembako, pertama secara aturan KPU Bawaslu memang melarang, menyarankan kalaupun mau ada sembako tidak dibagi gratis, tapi itu tebus murah. Nah, saya kasih penjelasan, saya kalau tebus murah harus mengambil uang dari rakyat, dari masyarakat, juga bagi saya nggak gitu. Pas lah. Masyarakat dikasih barang terus suruh tebus murah, bagi saya nggak pas gitu kan. Saya mau memberi yang gimana caranya masyarakat nggak usah keluarin uang. Ya. Itu pertama. Kedua, saya akan membawa atau akan memberi yang bisa membekas, yang bisa mungkin lebih bermanfaat daripada sembako. Sembako bermanfaat, dimakan, misalnya sembako harga 15 sampai 30 ribu, ya kan? Masyarakat saya yakin bisa lah beli sembako yang lebih daripada 30 ribu. Ketika diberi pasti diterima siapapun yang diberi menerima. Tetapi sembako, beras, minyak itu habis di perut, habis dimakan, kemudian beberapa hari kemudian ya kita butuh makan terus kan. Nah, ketika hari ini ada dari caleg, berarti tidak usah beli masyarakat. Nah, besok belum ada dari caleg, harus beli. Terus besoknya lagi ada dari caleg. Mungkin calegnya pasti yang berbeda yang memberikan sembako. Manfaatnya pendek ya? Manfaatnya pendek. Nah, saya kasih penjelasan bahwa saya datang tidak membawa sembako, tapi saya membawa buah tangan, saya membawa oleh-oleh,
bentuknya bukan barang habis pakai. Saya bawakan alat seperangkat sholat, misalnya sejadah. Ini bukan buat akad nikah hijab kabul kan? Bukan. Oh, bukan. Jadi supaya lebih bermanfaat. Karena memang ya saya coba mencari merchandise yang menyesuaikan dengan ya partai saya kan. Iya. P3 Partai Islam supaya bisa memberi manfaat, supaya lebih mengingat nilai-nilai keislamannya. Makanya saya ke masyarakat itu tidak bawa sembako. Iya. Kalau ketemu saya bawa merchandise isinya sajadah. Mau kena sarung Reaksinya atau gimana, Mas? jilbab. Reaksinya gimana? Karena memang masyarakat itu yang sudah dinanti-nantinya caleg sembako, ketika datang tidak bawa yang lain. bawa yang lain, Nanya. rasa ada yang kurang. Gitu, itu yang saya rasakan. Nah, tetapi sebagian besar alhamdulillah ketika diberikan penjelasan bahwa itu tadi nilai manfaat sembako, kemudian aturan KPU Bawaslu juga melarang sembako dibagi-bagikan gratis. Masyarakat juga akhirnya paham. Oh iya, terus kalau bicara nilai, mohon maaf Mas Imam, yaitu tadi sembako minyak 15.000, beras 15.000 misalnya 30.000. Barangkali merchandise yang kita bawa itu lebih dari harga sembako gitu kan. Nah, ini yang kita kasih penjelasan pemahaman ke masyarakat. Walaupun ada aja yang karena harapannya sembako akhirnya dia tidak melihat nilai, gitu kan. Walaupun yang diberikan nilainya lebih besar daripada sembako. Nah, gue potong Mas. Bisa nggak sih di dapil Bang Rapih nih, misalnya diajak hal-hal yang ideal, misalnya, Ibu, Bapak, kalau saya kasih hari ini kan cuma sekian, gitu ya. Kan yang lebih penting kalau nanti saya jadi gitu ya. Kalau saya jadi ya insya Allah saya akan balik. Saya nggak akan kayak caleg-caleg lain yang setelah Ibu bawa pilih datangnya 5 tahun lagi. Saya akan buka hotline nomor telepon saya untuk Bapak Ibu. Nah, hal-hal kayak gitu masih laku nggak Bang dijual ke masyarakat? Saya sih masih optimis masih ada yang laku. Ada ya? Ada, yang bisa masih ada yang diajak punya gitu hati ya? nurani. Saya Oke. optimis masih ada. Walaupun tadi itu memang di tengah gempuran mindset yang memang janji doang gitu kan. Mereka memang saya dilema. Gue potong lagi Bang. Janji doang tuh artinya caleg-caleg sebelumnya banyak yang nggak pulang ya Bang? Sepertinya begitu. Makanya ya saya sampaikan bahwa mudah-mudahan walaupun ini masih bentuknya juga janji, ucapan, mudah-mudahan saya tidak seperti ya oknum-oknum caleg yang terpilih yang lainnya yang setelah terpilih kemudian dia nggak datang lagi. Dan itu saya buktikan tadi itu dalam skop tim. Dalam skop tim itu konsep pemberdayaan, pola pemberdayaan saya jalankan. Saya jelaskan bahwa Bapak Ibu, saya nih buktikan ke tim dulu nih. Walaupun ke Bapak Ibu saya belum bisa bicara sekarang. Iya. Tapi ke tim sampai dengan relawan. Relawan TPS saya ada 1.000. Nah, setiap kegiatan memang saya belum pernah ada kegiatan yang bisa melibatkan atau mengikutsertakan 1.000 relawan TPS itu untuk kegiatan yang formal maksudnya. Karena saya suka ada ya mitra, ada pimpinan yang menggelar kegiatan gitu kan. Memang butuh ada audiens gitu kan. Nah, saya kasih penjelasan bahwa saya buktikan ini di tim. Silakan Bapak Ibu calon pemilih warga tanyakan ke koordinator tim saya bagaimana saya terhadap mereka dalam konsep pemberdayaan. Mudah-mudahan ini bisa saya jalankan, bisa saya lakukan ketika saya diberikan amanah menjadi anggota DPRD Provinsi DKI. Di situ banyak kegiatan, banyak tugas-tugas kedewanan yang memang melibatkan masyarakat. Contoh reses misalnya. Reses itu dalam setahun bisa lebih dari 3 kali. Saya akan turun terus reses itu. Turunnya ke siapa? Ke konstituen saya, ke orang-orang yang memilih saya, yang saya duluin ya. Nah, orang-orang yang nggak memilih saya itu terdeteksi di data. Mohon maaf, itu nomor 2. Tapi yang memilih saya dulu nih, yang saya duluin. Setiap reses saya undang di situ. Nah, dalam kegiatan reses itu, saya kan juga ingin mendengar aspirasi. Terus kalau ada harapan dalam kegiatan reses itu dari masyarakat, insya Allah harapan itu ada di situ, gitu kan.
ya kita buka aja lah di setiap kegiatan reses. Ya makanya saya bilang, kalau ada teman-teman datang kegiatan acara, masa sih saya nggak ada pengganti bensinnya? Pasti ada dari saya. Iya, iya. Gitu. Itu saya pastikan. Gitu. Nah, itu sebagai bagian dari ya namanya pengganti bensin gitu kan. Setiap datang ke reses ke acara saya gitu kan, nanti ketika jadi dewan itu udah pasti ada pengganti bensinnya. Dan memang ada budgetnya kan? Ada budgetnya. Ada budget reses itu kan? Ada. Dan itu sudah disiapkan oleh negara. Itu bukan satu hal yang ilegal langgar, yang ilegal, bukan. Iya. Itu satu reses. Dan reses pun bukan cuma sekali dalam setahun. Kemudian kedua, program. Anggota dewan, kebetulan saya ya pernah menjadi tenaga ahli gitu kan, di provinsi pernah, di DPR juga pernah gitu kan, punya pengalaman itu. Jadi saya tahu betul apa saja yang bisa dibawa ke masyarakat, program. Misalnya dari dinas, kalau di provinsi dinas, kalau DPR RI kementerian. Jadi program pemberdayaan masyarakat itu ada anggarannya, ada bentuk kegiatannya. Nah, program itu sama saya ketika saya duduk jadi dewan, dibawanya nggak kemana-mana, nggak dibawa pulang sama saya, tapi dibawa ke dapil saya. Ke dapil saya, ke siapa? Ke tim saya nih, laksanakan, selenggarakan program, terus libatkan masyarakat yang kemarin jadi pemilih saya, gitu. Itu selama 5 tahun, insya Allah saya akan lakukan, itu janji saya. Banyak lagi ya lain. Terus ya boleh saya kasih clue. Saya memberikan reward kepada teman-teman tim saya. Ketika suara saya di TPS itu paling tinggi, gitu kan, saya kasih reward. Itu sebagai apresiasi buat mereka. Untuk tim, gitu kan. Untuk koordinator kelurahan juga akan saya kasih reward. Mudah-mudahan saya diberi rezeki yang banyak, saya bisa mengumrohkan tim-tim saya. Kenapa enggak? Sebagai bentuk apresiasi saya. Begitu kan. Nah, ini yang memang saya bangun, kebersamaan, kekeluargaan, harapan-harapan itu kepada tim dan calon pemilih saya. Itu penting, Mas Imam. Memberikan harapan. Harapan dengan janji itu beda. Bedanya di mana, Mas? Kalau janji itu bisa tidak ditepati. Kalau harapan, ya kita memberikan harapan orang, insya Allah itu mudah-mudahan saya amanah, ya bisa menyampaikan atau merealisasikan harapan itu. Gitu. Sekarang sedikit soal ini, Mas. Mas udah turun ke dapil, apa yang ditemukan? Apa keresahan masyarakat di sana? Ya, saya di dapil saya itu memang sebagian besar soal pelayanan masyarakat, soal layanan dasar, kesehatan sama pendidikan, terus sama tenaga kerja, lapangan kerja. Jadi mereka ya sama harga murah, sama harga-harga mahal. Ini pas banget nih sama tagline-nya P3. P3 kan punya tagline harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Pilih Kak. Nah, jadi di bawah itu hanya itu saja, Mas Imam. Soal kesejahteraan itu relatif. Bahkan saya menemukan tidak menemukan ya, dari semua yang saya turun itu masyarakat yang miskin banget saya belum menemukan nih di dapil saya. Iya, belum menemukan. Mudah-mudahan memang tidak ada. Gitu. Kalaupun ada keluhan soal harga mahal, itu keluhan yang umum ya. Gitu kan. Ibu-ibu semua kalau setiap harga naik mahal. Harga mahal pasti teriak gitu kan. Tapi kalau yang miskin banget, saya belum menemukan nih. Ada warga di dapil saya yang miskin banget, dia nggak bisa makan misalnya, atau anaknya nggak bisa sekolah, saya belum menemukan nih, Mas Imam. Makanya saya juga agak terkejut lah, yang katanya daerah utara, Jakarta Utara itu ya daerah padat penduduk, kumuh, tapi enggak juga gitu. Dalam tanda kutip malah ada yang bilang Bronx gitu ya. Bronx dalam gitu tanda ya. Kutip ya. Mungkin beda ya. Beda ya dulu dengan sekarang ya. Kalau saya cerita dengan tokoh-tokoh di sana ya, dulu memang daerah Tanjung Priuk gitu kan, itu memang kesannya serem. Tapi sekarang enggak, alhamdulillah. Ya mungkin karena memang polisi sudah banyak gitu kan, terus TNI, Babinsa juga sudah
pendekatan dengan masyarakat bagus. Dan mungkin itu Mas ya, secara ekonomi mereka ya pun ada yang miskin tetapi masih punya pendapatan, itu jadinya kan nggak harus jadi kriminal gitu Mas ya. Itu iya. Dan warga-warga di Jakarta Utara di dapil saya, kalau menurut saya tipe pekerja keras semua. Mereka kepala keluarga yang memang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Semua pekerjaan yang mereka bisa lakukan. Gitu. Bahkan kalau katanya dulu itu ada preman misalnya yang cuman minta japrem. Sekarang kalau berdasarkan cerita itu nggak ada. Mereka udah lebih kepada mindsetnya bekerja. Iya. Entah itu ya jasa, misalnya jasa keamanan. Iya. Gitu kan, itu bekerja. Itu kan oke, gitu kan. Ya, nah, security di mana ya, gitu. Security. Terus juga mereka bekerja. Sekarang kan banyak peluang-peluang kerja gitu kan. Ini saya lihat daerah utara Jakarta, Tanjung Priok, Pademangan, Penjaringan, Tanjung Priok kalau khususnya yang kata orang itu Bronx segala. Saya lihat bagus. Ya saya berbaur dengan teman-teman lapangan gitu kan. Yang mereka kerja di pelabuhan, mereka keamanan di pelabuhan. Kebetulan di sana juga banyak saudara-saudara saya dari Banten yang kerja di pelabuhan gitu kan. Ya mereka bekerja, sekalipun bekerja dengan bos misalnya dengan perusahaan asing, ya bekerja, mereka profesional gitu, menjaga keamanan gitu. Saya salut dengan teman-teman yang bekerja di lapangan di sana. Oke. Mas Rapi nanti 5 tahun ke depan ada nggak visi misi yang mau diperjuangkan di dapil secara spesifik misalnya atau? Ya, saya setelah melihat kondisi lapangan memang ini masyarakat di dapil saya ini tidak membutuhkan sekedar bantuan, tapi lebih kepada umpan. Kailnya, umpannya. Ya, pancingnya. Oke. Tapi bukan Menarik. dikasih ikannya. Iya. Warga di sana dikasih umpan, hidup mereka bisa mencari ikan gitu. Nah, saya ingin melakukan pemberdayaan seperti itu gitu. Memberikan peluang misalnya buka usaha kecil-kecilan. Kemarin saya dengan ada mitra mau mencoba membuat pelatihan sabun. Bikin sabun cair atau sabun cuci piring, itu modalnya tidak terlalu besar, tetapi itu bisa dijadikan sebagai usaha UMKM. Gitu kan, sabun itu bisa dijual dengan harga murah ke masyarakat tetangga sekitar gitu kan. Ya pelan-pelan namanya merintis usaha. Nanti misalnya dilabelin, masuklah ke marketplace gitu. Nanti saya mau coba itu. Gitu. Nah, pemberdayaan seperti itu yang akan saya hadirkan ke depannya untuk masyarakat di dapil saya, Mas Imam. Keren. Saya yakin banget itu mereka bisa hidup. Sekarang aja mereka mencari katakanlah menyiapkan pancingnya sendiri bisa hidup. Apalagi kita bantu, kita siapkan pancingnya, kailnya, sama umpannya. Udah pasti dia dapat ikan. Dan itu saya rasa jauh lebih terhormat, Mas. Kalau kita cuma kasih bantuan terus mereka terbiasa nada, dan itu kan malah nggak positif ya, Mas ya. Di agama kita juga nggak baik kan kalau gitu. Keren. Jadi kayak contoh sembako, ya itu tadi 50.000 sekali urusan pemilu selesai. Tapi warga, teman-teman tim saya harus saya kasih penjelasan bahwa ke depan itu ada yang lebih besar daripada 50.000. Lebih besar, lebih bermanfaat. Lebih besar daripada 100.000 dan bermanfaat itu tadi contoh. Nah, ini memang perlu pembuktian. Ini pelan-pelan saya akan buktikan, gitu kan, komitmen saya untuk pemberdayaan. Gitu. Saya memang tegas ke tim. Saya menjadi caleg tidak untuk bagi-bagi sembako, tidak untuk bagi-bagi uang, gitu kan. Itu akan saya lakukan, bagi-bagi sembako dan uang ketika saya sudah, uang itu maksudnya uang untuk pemberdayaan, untuk modal, ketika saya sudah terpilih menjadi dewan. Nah, sekarang saya belum terpilih, apapun yang saya bisa lakukan tadi, memberikan bantuan modal usaha, tapi untuk usaha tadi kan, sama pelatihannya itu saya lakukan.
gitu. Tapi kalau untuk membeli suara rakyat, membeli suara pemilih dengan ditukar dengan sembako dengan uang, saya katakan saya tidak. Gitu. Saya akan melakukan pemberdayaan. Nah, ini ada yang perlu disampaikan, Mas Imam. Silakan. Memang dalam pemilihan ini untuk melakukan perawatan terhadap calon pemilih itu tidak bisa sekali. Gitu. Harus beberapa kali. Harus beberapa kali. Perawatan yang pertama, jadi calon pemilih yang direkrut itu dirawatnya dengan silaturahmi. Dengan itu saya datang satu hari sekian titik. Yang penting kenal dulu. Iya. Karena Siap. memang masih banyak masyarakat yang mana calegnya gitu kan. Minta, dan ketika datang mereka senang dan cukup gitu kan. Ada juga masyarakat yang nggak cuma ngarep sembako, banyak juga ada. Cuman pengen ketemu calegnya gitu kan. Adapun kalau ada harapan ada yang bisa tinggal, itu hanya harapan, itu wajar. Tapi yang harapan terbesar itu mana calegnya, buktinya mana, jangan cuma di foto doang tapi datang. Makanya itu saya lakukan. Saya minta sama tim, agendakan saya satu hari kalau bisa digabung 2 TPS berarti 60 orang. Karena target saya 1 TPS, target ideal saya 30 suara. Nah, saya minta satu hari agendakan saya beberapa titik, satu titiknya bisa 60 orang, bisa 90 orang, gitu kan. Bisa lebih dari 90 orang. Setiap hari kalau memang memungkinkan satu hari saya keliling muter untuk menyapa, bertemu masyarakat, kenalan. Karena itu tadi ada permintaan mana calegnya. Yeah. Sehari kayak minggu kemarin saya bisa 4 sampai 5 titik gitu kan. Itu saya lakukan, ikhtiar saya melakukan rawatan silaturahmi. Gitu. Nah, itu rawatan pertama, Mas Imam. Rawatan kedua harus ada gitu. Minimal jelang pemungutan suara minimal, Mas ya. Ya, minimal 2 kali ya berarti ya. Minimal 2 kali. Syukur-syukur bisa lebih dari 2 kali. Gitu. Walaupun nah ini banyak cara nih di lapangan yang dilakukan sama caleg-caleg lain. Sama caleg-caleg lah untuk melakukan rawatan-rawatan. Ada yang tadi pakai sembako, ada yang pakai ini itu, pemberian ini. Ini memang menjadi tantangan kita caleg gitu kan. Kalau saya, ya modal rawatan saya yang utama adalah silaturahmi, Mas Imam. Rawatan yang kedua, saya juga coba silaturahmi lagi, gitu. Karena ya saya yakin kekuatan, power of silaturahmi itu menjadi kekuatan untuk menjemput kemenangan saya, gitu kan. Kalaupun ya ada hal-hal lain, kebutuhan di lapangan itu hal yang wajar lah, gitu kan. Tetapi memang yang saya utamakan silaturahmi. Dengan tim juga saya membangun silaturahmi yang kuat, gitu kan. Dengan calon pemilih juga saya usahakan seperti itu. Walaupun mungkin ini ada yang tidak terjangkau oleh saya langsung karena ini waktu kampanye hanya dari awal hanya diberi waktu 75 hari. Betul. Gitu. Pastilah ada yang tidak terjangkau. Itu dijangkau sama tim saya yang silaturahmi. Mudah-mudahan ya itu tidak mengurangi nilai silaturahmi langsung saya karena diwakili misalnya sama tim saya. Gitu. Mudah-mudahan masyarakat memberikan kepercayaan untuk memilih saya di tanggal 14 Februari 2024 nanti, Mas Imam. Nih, karena lo ngomong rawatan, Mas Rapih, gue pengen tahu juga ya, orang Jakarta itu kan relatif itu memiliki asupan informasi yang lebih besar dibandingkan misalnya di daerah lain atau di daerah pinggir atau terdepan ya, pelosok. Logik gue nih, Bang, mereka pertama lebih rasional karena mereka akan mendapatkan banyak informasi kan. Nah, terus gue pengen elaborasi sama surveinya Bang Burhanuddin Muhtadi, di mana politik uang itu atau lebih spesifiknya vote buying itu kan sebenarnya hanya mendapatkan kurang dari 18%. Jadi kalau ngeguyur 100%, sebenarnya efektif 18%. Gue kok ngerasa hipotesa ini jangan-jangan ada benarnya khususnya di Jakarta. Karena pertama yang ngasih nanti akan banyak orang, nggak cuma satu caleg. Mungkin dari semua caleg yang ada di situ mereka berusaha juga nguyur gitu ya. Tapi gue nanti minta pandangan Mas Rapi. Tapi kok gue malah justru jadi yakin pemilih ini karena banyak yang ngasih, mereka kan rasional.
siapa yang silaturahminya baik, siapa yang justru memberikan program yang sangat rasional, itu yang akan dipilih. Karena bukan nggak mungkin pemilih ini akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 amplop. Bukan nggak mungkin loh. Nah, bedanya gue sama lo di lapangan, gue enggak. Jadi gue cuma tahu ngomong doang. Menurut Bang Rapi yang udah di lapangan, yang gue omongin bisa benar atau nggak mungkin, Mam. Justru yang ngasih duit yang akan menang. Gimana menurut lo, Bang? Iya. Jadi gini, soal tadi caleg melakukan semua. Misalnya bagi sembako. Iya. Bukan cuma satu yang melakukan bagi Banyak sembako. pos itu, Banyak. Bang. Ya, masyarakat namanya pemberian gitu kan, Ya, masa nolak ambil. rezeki pasti diambil gitu kan. Nah, soal memilih dengan rasionalitas, saya masih percaya juga, Mas Imam. Jadi ketika serangan itu banyak, sembako atau bahkan nanti katanya ceritanya banyak serangan fajar berupa uang, money politik itu banyak, gitu kan. Tetapi itu akan tertutup dengan power of silaturahmi tadi. Iya. Uangnya datang, sembakonya datang, tapi orangnya nggak datang. Nah, Saya masih yakin yang orangnya datang itu dia lebih trust. itu lebih datang. Apalagi orangnya datang itu bawa merchandise, sajadah kayak saya, misalnya gitu kan. Orangnya ada, kelihatan, barangnya juga ada. Dengan barang yang ada value-nya. Ada value-nya, bahkan lebih daripada sembako, gitu kan. Nah, itu yang coba saya upayakan, saya coba usahakan, saya ikhtiarkan. Berangkat dari optimis saya, masyarakat masih cerdas, masih baik-baik kok, gitu kan. Justru yang bikin masyarakat itu antipati dengan caleg, karena ada caleg kemudian terpilih jadi dewan, ya dia tidak balik lagi ke masyarakat. Itu yang bikin mereka trauma. Justru bikin mereka trauma seperti itu. Akhirnya kita ketika mau masuk, enggak lah yang kemarin aja begitu gitu kan. Nah, ini coba saya jawab pelan-pelan, saya kasih pemahaman, saya sampaikan ke calon pemilih saya. Saya ingin menjadi dewan yang baik aja deh gitu. Tujuan saya nyalon ini jadi dewan yang baik. Dewan yang baik itu apa? Ketika turun, ketika tugas ya turun ke masyarakat, kembali lagi ke masyarakat, membawa aspirasi masyarakat, jangan lupa sama masyarakat, udah itu aja. Setuju. Gitu. Bang, gua coba ini, Bang. Gue kemarin ketemu orang dan gue pikir-pikir nih orang ngomong bener juga ya. Kan kalau gue lihat ya, semua kampanye nih termasuk di Pilpres, semua menjual apa sih? Salah satunya yang dijual adalah rasa. Iya kan? Ada yang kepengen pemilu gembira, itu kan rasa gembira. Pemilu mendung demokrasi, itu kan rasa prihatin gitu. Terus dia bilang gini, apa yang bisa ngalahin rasa, Mam? Wah, gue mikir, apa ya yang bisa ngalahin rasa ya? Dia jawab, ada satu, nurani. Ih, gue bilang, iya juga ya. Apa tuh nurani? Dia bilang, ya itu, mata batin lo. Di saat lo punya banyak rasa, kalau lo bisa aktivasi mata batinnya, dia akan pilih orang yang benar. Iya juga ya, gue bilang. Jadi gue rasa ya Mas Rapi, mungkin itu yang perlu lo aktivasi di bawah gitu. Lo mungkin perlu ingetin ke konstituen, ke tim gitu, bahwa ini kayaknya kita harus sampai melampaui rasa gitu. Rasa suka itu bisa dilampaui dengan nurani gitu. Dengan rasionalitas, dengan nurani itu mungkin bisa ini. Oke, Mas, biar nggak kepanjangan, ini gue sorry. Gue mau aja punya podcast sejam, tapi takutnya malah yang nonton capek. Jadi kita batasi. Sekarang ini masih gue punya 2 segmen lagi dan ini akan singkat. Sekarang jawab singkat, Mas Rapi. Pilih salah satu. Menjaga kekuasaan atau membagi kekuasaan? Membagi kekuasaan. Wah, oke. Melihat masa depan atau menghargai masa lalu? Melihat masa depan, juga menghargai masa lalu. Susah dipilih ya Mas ya. Tapi yang utama ya melihat masa depan kita. Oke. Jangan lihat ke belakang, kita lihat ke depan gitu kan. Ya, oke. Menghadirkan harapan atau menghadapi realitas? Dalam konteks pencalonan ini saya menghadirkan harapan. Iya sih. Karena ini momentum demokrasi ya Mas. Iya. Lo harus kasih harapan dong. Iya. Lo harus tahu ini ke depan kita mau ke sini gitu ya. Oke. Menciptakan suasana aman, lo mau main aman atau lo cenderung mendorong inovasi? Inovasi. Jadi inovasi itu gini,
ya kita hidup tuh harus terus berubah. Hidup harus lebih baik daripada hari kemarin. Itu kan bagian dari inovasi. Kalau hidup kita nggak berubah, begini-begini aja, ya itu juga kan satu hal yang kerugian. Dalam agama kita, dalam Islam juga kan itu satu hal yang kerugian yang sangat besar. Gitu kan. Lo hari ini sama dengan hari kemarin aja udah rugi. Rugi besar itu. Iya, jadi inovasi. Setuju gua. Fokus pada hasil atau menjaga integritas? Wah, ini susah nih buat politisi, gue tahu nih. Itu yang bikin itu tuh, bukan gue mas, gue nanya doang. Menjaga integritas. Wah, Ya, penting. menjaga Ya, integritas. terlepas dari lapangan itu gue tahu sulit, terlepas akan ada penyesuaian, tapi apa keinginan, eagerness tuh mudah-mudahan harus Jaga ada. integritas. Karena kalau soal hasil begini, hasil itu tidak pernah mengkhianati ikhtiar. Nah, Jadi ikhtiarnya dulu. bener. Gitu kan. Kalau ikhtiar kita sudah oke, sudah bagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Iya, kan Allah nggak pernah tidur ya. Iya. Mas, ini segmen terakhir namanya Hai Pemuda. Jadi segmen ini cara jalaninnya, ntar gue akan persilahkan Mas Rapi. Hai Pemuda, titik-titiknya itu Mas Rapi yang isi. Mau ajakan, mau himbauan, mau motivasi, bebas. Kenapa? Karena kita tahu anak-anak muda ini adalah pemilih terbesar di 2024. 53-56% pemilih kita adalah pemilih muda, milenials dan zilenials, dan 40% ya pemilih pertama. Jadi emang segmen ini khusus buat anak-anak muda, Mas Rapi. Jadi silahkan 1-2 menit ke depan Mas Rapi bisa ke kamera ini, terus Hai Pemuda, silahkan. Lanjut, silahkan Mas. Oke. Hai pemuda, teman-teman pemuda Gen Z milenial di Kecamatan Tanjung Priuk, di Kecamatan Pademangan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada umumnya. Ini gue, nah, karena ngomong sama pemuda kan. Iya dong, dan anak Jakarta, gue. Ya, nih gue, caleg calon Dewan Provinsi DKI Jakarta yang mewakili dapil kalian-kalian semua. Nah, ini gue usia masih 39 tahun, gitu kan, masih bisa diajak gaya anak muda, gitu kan. Jadi kapan lagi lu punya dewan yang anak muda, gitu kan, bisa nongkrong di kafe, bisa gonjreng-gonjreng, gue juga seneng nyanyi, akustikan, gitu kan. Kapan waktunya, misalnya lu mau undang gue datang ke sono, ke dapil, ke tempat tongkrongan lu, gue datang. Gue kemarin ke Waduk Pluit, di tempat jajan-jajanan itu, gue nongkrong di sana, gitu. Ayo, gue akan datang, ketemu sama lo semua, kita ngobrol, diskusi soal harapan masa depan pemuda ke depan, gitu, khususnya di DKI Jakarta. Gue siap jadi wakil lo, wakil anak-anak muda untuk di DPRD DKI Jakarta. Gue akan perjuangin masa depan anak muda di pemerintahan, di Pemprov DKI Jakarta. Karena Jakarta ini adalah barometer, Jakarta ini penting, lo harus punya peranan, dan gue siap jadi jembatan lo pada semua. Oke, keren. Nih yel-yelnya kalau dipanggil Rapi, jawabnya jadi. Rapi? Jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang.